Hello guys, welcome back to my digital journal. If you're new here, welcome. So di video kali ini aku bakal bahas tentang strategi belajar literasi bahasa Inggris untuk SNBT nih. Kalau teman-teman udah tonton video aku yang sebelumnya, strategi belajar SNBT 2025, teman-teman tahu nih kalau misalnya di SNBT tuh ada 7 subtes. Salah satunya ada literasi bahasa Inggris. Nah di video kali ini aku bakal bahas tentang strategi belajarnya. Karena untuk literasi bahasa Inggris sendiri di SNBT tuh ada cara belajarnya sendiri. Apa aja itu? Penasaran? Tonton video ini sampai akhir ya. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Oke, kita mulai dari strategi belajar yang pertama, yaitu mulai dari dasar-dasar materi SNBT. Mulai dari pahami format tes, jenis pertanyaan, dan topik-topik atau materi apa aja sih yang sering muncul di literasi bahasa Inggris SNBT. Nah teman-teman, yang perlu kita ketahui di literasi bahasa Inggris, semenjak SNBT 2024 tuh ada yang berbeda nih, yaitu adalah berfokus ke reading comprehension dan vocabularies kita. Jadi, pertanyaan-pertanyaan seperti grammar secara langsung sudah tidak dipakai lagi, tetapi lebih berfokus gimana sih cara kita memahami suatu informasi dari suatu teks, terus bagaimana kita menyimpulkan, luasnya kosakata bahasa Inggris yang kita punya, itu lebih diuji di SNBT 2024. Contoh-contoh soalnya teman-teman bisa cek di link berikut ini. Nah, karena kalau di SNBT itu berfokus ke reading comprehension dan vocabularies, maka ada kemampuan-kemampuan nih yang teman-teman harus miliki. Yang pertama, kemampuan skimming, yaitu dapatkan ide pokok dari suatu teks. Terus yang kedua ada kemampuan scanning, yaitu kemampuan kita untuk mencari informasi yang spesifik nih yang ditanyakan dalam soal. Yang ketiga adalah pemahaman kosakata-kosakata nih dalam bahasa Inggris. Serta yang terakhir itu kemampuan menalar soal nih teman-teman. Inilah 4 kemampuan utama yang harus teman-teman miliki ketika untuk menjawab soal-soal di SNBT literasi bahasa Inggris. Biasanya kalau dalam literasi bahasa Inggris tuh ada 4 soal yang sering sekali muncul nih teman-teman. Seperti pertanyaan tentang main idea, terus yang kedua, mana sih informasi yang sesuai dan tidak sesuai dengan teks. Terus yang ketiga, apa sih makna dari kosakata atau vocabulary ini. Dan yang keempat adalah kata ganti pronoun. Pronoun ini tuh mengacu kemana. Nah seperti itu ya teman-teman. Oh ya, kalau misalnya teman-teman mau aku buat video tentang gimana sih cara menjawab soal dari SNBT yang misalnya kayak main idea, vocabularies, pernyataan sesuai dan tidak sesuai, atau misalnya pronoun, teman-teman bisa komen biar aku buat videonya, atau teman-teman punya ide lain boleh komen down below ya untuk videonya apa. Terus apa aja sih materi yang keluar secara keseluruhan di SNBT? Nah aku udah pernah buat list materi nih teman-teman di Study Planner SNBT 2025. Di Study Planner itu aku udah tulis list materi dari literasi bahasa Inggris, rangkuman, dan juga referensi video belajar gratis untuk belajar literasi bahasa Inggris. Teman-teman bisa beli dengan klik link in my description, karena di Study Planner itu nggak hanya subtes literasi bahasa Inggris aja, ada subtes-subtes lainnya yang bisa menjadi panduan belajar teman-teman dalam SNBT 2025. Oke, kita ke strategi yang kedua ya. Tadi aku udah bilang kalau di literasi bahasa Inggris itu soalnya tuh seputar dengan reading comprehension, dan juga yang kedua adalah banyak sekali vocabularies di ujinya. Nah terus strategi gimana nih kitanya supaya kita bisa melatih reading comprehension dan juga melatih vocabularies kita. Aku sarankan tiap hari teman-teman menghafal 10 vocabularies baru. Lalu untuk melatih skimming dan scanning reading comprehension, teman-teman bisa berarti baca teks 5-10 menit tiap harinya. Nah untuk itu aku membagi ada 3 level nih yang teman-teman bisa ikuti. Level yang pertama adalah berfokus ke kosakata dasar dan juga teks yang masih sederhana. Lalu kalau level yang kedua itu udah berfokus nih ke vocabularies yang menengah, terus teksnya juga yang sudah menengah kesulitannya. Lalu di yang level ketiga nih teman-teman udah mulai ke vocabularies yang berfokus ke idioms, ungkapan, dan frasa-frasa dalam bahasa Inggris. Dan untuk teksnya teman-teman juga akan yang sudah level 3 yang lebih sulit dan tingkat lanjut. Nah, untuk level 1, 2, dan 3 ini apa aja panduannya bisa dilihat di yang berikut ini. Dengan PDF ini, teman-teman tuh akan mulai belajar dari level 1, 2, dan 3. Nah, level 1 ini nanti teman-teman tuh akan berlatih kosakata dasar dan teks-teks yang dasar, dimana teman-teman mendapatkan sumber belajar nih di PDF ini. Lalu kalau misalnya teman-teman udah ngerasa nih, oh aku udah paham dengan level 1, teman-teman boleh langsung lanjut ke level 2. Dimana di level 2 ini adalah yang tingkatnya menengah dengan sumber belajar yang berikut bertambah juga.
Dan yang terakhir itu ada level 3, tingkat lanjut. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ngerasa nih level 2-nya juga udah paham, teman-teman bisa langsung ke level 3. Dimana level 3 ini ada panduan belajarnya juga dan juga sumber belajarnya yang lebih bertambah lagi dan lebih advance juga nih teman-teman. Oke, kita ke strategi yang ketiga, last but not least adalah latihan soal langsung yang SNBT-nya. Ini penting sekali teman-teman, karena tadi kita udah sering mempelajari materi yang pertama ya, dari strategi yang pertama. Strategi yang kedua kita melatih membaca teks, melatih kosakata. Nah, yang paling penting adalah latihan soal, karena dengan latihan soal teman-teman tuh berlatih untuk otaknya tuh aktif nih untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua juga teman-teman melatih diri teman-teman untuk beradaptasi ketika SNBT nanti. Dan untuk latihan soal literasi bahasa Inggris tuh sebenarnya teman-teman bisa melalui buku atau misalnya dari YouTube, banyak sekali ya latihan soal. Atau kalau misal untuk aplikasi, aku juga sarankan untuk pakai aplikasi Analitika karena menurut aku bagus nih buat teman-teman yang ingin perbanyak latihan soal dan harganya tuh affordable dan itu ada aplikasinya di Play Store, di Apple Store, atau dalam bentuk website pun. Selain ada latihan soal, ada yang kedua ada pembahasan, dan yang ketiga teman-teman bisa bertanya dengan artificial intelligence kalau misalnya teman-teman nggak puas dengan jawabannya. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman ingin sumber latihan soal yang gratis nih, teman-teman bisa pakai schooling.id. Nah, schooling.id ini menyediakan tryout nih, SNBT maupun ujian mandiri. Menurut aku ini bagus ya, karena udah ada latihan soal, terus juga udah ada pembahasannya, walaupun dia belum ada pembahasan artificial intelligence ya. Cuma menurut aku ini worth it sekali nih buat teman-teman yang ingin melatih literasi bahasa Inggris. Well, that's all guys, itu adalah strategi belajar literasi bahasa Inggris. Jadi kesimpulannya penting sekali ya untuk melatih reading comprehension dan memperluas vocabularies kita. Komen down below mau video apa berikutnya, apakah mau strategi belajar subtest lainnya, atau misal mau bahas fokus ke literasi bahasa Inggris, teman-teman bisa komen down below. Thanks for watching this video and see you in the next video. Bye-bye!